please di like-nya dulu. Dan oge ka dulur badaya meh menang pahala. Halo Kang, wah mual Kang dia ada cobaan lur anyar. Wah Kang nyalira ngaos mah nya. Ieu rek musik heula. Doakeun meh menang gabus da urang pepes heuh. Wah Kang ngaosna heuh. Kang can mulai karek-karek. Ayo Kang, Assalamualaikum. Ganggu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Sahabat cermin semua, juga Baraya Ubed se-Nusantara, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pastinya terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan yang masih stay di channelnya Ubed si Pemancing 01, juga bersama saya, Kang Dian Kamil, juga sahabat cermin dan lainnya. Apa kabar? Selamat datang juga kepada teman-teman yang baru gabung. Terima kasih untuk senantiasa tetap ada di sini, dan yang penting jangan lupa juga untuk berbagi, di-share juga ke teman-teman yang lain jika memang ini bermanfaat. Alhamdulillah. Dan ternyata teman-teman semua, Ubed nggak bisa diganggu, kayaknya memang dia lagi asik nyobain lur baru katanya. Padahal dulu dia yang nanya kan, pengen terus lanjutin katanya. Dari zaman idenya dia dulu nanya sejarah mancing sampai akhirnya lahir pembahasan gimana kondisi zaman jahiliyah sampai akhirnya nanti lahirnya Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, hingga akhirnya diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul. Nah baik teman-teman sekalian, seperti yang udah kita bahas di video-video sebelumnya, yang awalnya Ubed tadi pengen mancing di Arab, ngebayangin bagaimana apakah dulu para sahabat mancing atau tidak. Ternyata akhirnya tergambar oleh kita kondisi, kemarin itu baru kondisi geografisnya aja. Berarti kalau mau mancing harus ke Jeddah gitu kan. Nah sekarang kira-kira kalau zaman dulu itu kondisinya kayak gimana, kan belum tentu sama memang seperti sekarang, dengan baik dari sisi bangunannya ataupun kondisi masyarakatnya. Nah tadi udah ada sedikit coret-coret nih yang akan kita bahas di video kali ini, vlog kali ini, yaitu pertama tentang bagaimana kemarin kan apa tuh ada Bizantium kayak gitu ya, berarti itu bahasan tentang kondisi politik waktu itu, bagaimana kondisi Jazirah Arab itu tetap aman. Tapi di sisi amannya itu mau nggak mau ketika banyaknya kabilah akhirnya menen, menghimpun suatu budaya atau masyarakat. Salah satunya bentuk konsep agama itu sendiri. Jadi apa sih agama? Agama dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ya sebenarnya seperti yang sebelum-sebelumnya, ada Nasrani di sana, ada Yahudi di sana, ada Majusi di sana. Dan ada milah Ibrahim juga, walaupun kesemuanya itu ternyata sudah beda-beda dari konsep yang awal diturunkan oleh awalnya. Nah, makanya kalau sekarang kita sering dengar istilah dan semua agama benar. Nah, kalau ngelihat dari sejarah ini sebenarnya bukan semua agama benar. Mustahil semua agama kalau semua agama itu benar, berarti kan konsep ketuhanan dan caranya benar itu sebelum terjadi chaos di dunia, para Tuhan itu udah saling serang menyerang atau jadi bukan kita yang debat, para Tuhan dengan konsep itu duluan yang debat. Makanya yang lebih benarnya adalah bukan semua agama, justru sebaliknya. Semua agama saat ini, Islam sekalipun, itu pasti ada kesalahan. Ada kesalahan dari konsepnya. Belajar dari sejarah ini kan ternyata. Mereka yang mengaku milah Ibrahim, yang merasa waktu itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ternyata banyak menyelewengnya nih. Nah sekarang kalau kita kupas lagi, apakah keadaan sekarang memang benar-benar seperti halnya yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Kita runut satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya referensinya kita dari tetap Ar-Rahiqul Maktum, Sirah Nabawiyah, karya Syekh Al-Mubarakfuri, yang sudah ditahqiq juga ini oleh Syekh Nasruddin Al-Albani insyaallah. Nah, pertama ternyata apa kondisinya gitu, setelah tadi agama macam-macam, ada Majusi, Nasrani yang berbeda ya dengan ketika awal sejarahnya itu. Ketika dari Nabi Adam sampai akhir ke Nabi Muhammad SAW itu udah banyak sekali perbedaan. Nah, jadi gambarannya begini, ketika kita membayangkan masyarakat jahiliyah, itu terbayangnya bukan masyarakat bodoh, yang bodoh artinya itu tadi yang kemarin seperti halnya film kartun Flintstone, nggak punya tata krama,
jadi seakan-akan apa ya, seperti perilaku hewani, pure hewan. Ternyata tidak. Di dalamnya disebut jahiliyah itu mereka melupakan konsep awal hidup yang sebenarnya, yang membuat aturan dan pola hidup sendiri. Dan kondisinya baik secara sosial, ekonomi maupun moralnya itu macam-macam. Nah, kebayangannya ketika di secara sosial banyak klasifikasinya nih, kedudukannya tuh jadi. Memang tetap ada tuh masyarakat kelas bawah, menengah dan atas gitu ada. Nah, cuman ritmenya sama, cuman budayanya yang berbeda-beda. Dari konsep mulai pernikahan juga. Ada 4 macam waktu itu gaya pernikahannya. Yang pertama, gaya ya seperti sekarang pada umumnya itu pernikahan, kedua belah pihak itu saling negosiasi. Oh, ketika setuju nggak nih kalau dari keluarga ini laki-laki melamar wanita, yang ngobrolin berapa maharnya nanti, uang hajatnya berapa, ya, seperti yang sekarang umumnya lah. Nah, yang kedua, nggak umum tapi sebenarnya sekarang masih ada. Ketika seseorang keluarga mempersilahkan anaknya untuk diberikan kepada seorang tokoh yang lebih tinggi derajatnya dengan harapan nanti keturunan itu mendapatkan kemuliaan atau kecerdasan dari si tokoh yang dia suruh pergi ke sana. Dan nanti entah anaknya ini mau dinikahkan lagi kepada pria lain atau tetap posisinya ya, kalau sekarang istilahnya simpenan atau apa nggak tahu lah. Nah, itu ada zaman dulu juga udah ada dipersilakan kepada tokoh atau agar tadi istilahnya memperbaiki keturunan. Cuman nggak langsung dianggap terima deh, yang punya tokoh juga belum tentu mau ketika harus turun derajat, pasti punya kelebihan dari mulai ya mungkin ini wanitanya agak cantik versi mereka zaman dulu. Nah, yang ketiga ini parahan. Jadi si wanita ini membebaskan kepada semua laki-laki yang merasa suka akan dirinya untuk menyetubuhinya, bahkan sampai langsung kayak gitu. Nanti ditunggu setelah lahir dan mungkin dipilih jadi sama si perempuannya itu, ini enaknya sama yang mana ya, cocoknya, yang nyamannya segala macam. Pas lahirnya si wanitanya yang menetapkan, oh ini anak kamu tuh, mirip kamu. Nah, ada yang seperti itu. Yang keempat sama mirip dengan cara yang ketiga, tapi gitu penetapannya ada ahlinya nih yang menetapkan, misalkan ada dukunnya gitu, langsung ditetapkan, wah ini mah anaknya si ini dari sisi fisik segala macam dan kamulah suaminya. Dan pernah saya sekilas waktu itu kalau nggak salah di internet ada yang permainan modelnya kayak gitu-gitu juga. Makanya pas ketika ya, antara baca Sirah Nabawiyah ini dengan melihat kejadian itu kan suka muncul tuh di beranda-beranda tuh iklan-iklan yang aneh-aneh. Nah, kok mirip tapi bukan di Indonesia ya, di negara luar kayak gitu. Nah, sampai seperti itu. Makanya akhirnya nyambung nih. Pola yang seperti ini akhirnya mengakibatkan kecemasan dari orang-orang zaman dahulu ketika ada kisah dulu kan, kisah dalam sahabat Umar, kenapa Aib ketika memiliki anak wanita. Nah, ini ketakutan ini karena cenderung wanita itu terjun kepada kehinaan. Makanya alasan waktu itu Umar bin Khattab bukan gak suka wanita, ketakutan gitu kan. Ketakutan nanti ya keturunan aja dia dihinakan gitu. Makanya lebih baik dibunuh, karena mungkin dulu ada landasan ketika kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir waktu itu. Wah, pokoknya banyaklah dilematika kehidupan sosial masyarakat waktu itu. Nah, dari perbedaan itu juga akhirnya sebenarnya bukan masalah kecemasan takut dibunuh, bukan anak perempuan aja yang dulu dibunuh tuh, anak laki-laki juga sebagian ada ketika punya rasa takut tadi, anak laki-lakinya ini tidak. Si Ubed ngeganggu Dewa ya. Halo, ada apa, Bet? Halo Kang, bener doana tuh iya sepi anggo benangan tawe balik lagi ibu senam lumayan lah coba benangan gue benang panon dia benang dikasih tek senam Doraka. siap kan balik gedeng dia oke dah wih hai tadi wih yuk assalamualaikum Ganggu aja si Ubed. Sampai mana tadi tuh? Oh iya, kondisi ya. Masalah dibunuhnya anak-anak tadi, anak ternyata bukan anak perempuan aja. Emang dominan waktu itu banyak yang dikubur hidup-hidup itu anak perempuan. Tapi ternyata ada anak laki-laki juga ketika orang tuanya mungkin ya sekarang kita ngeliat, oh ini kondisi fisiknya kurang bagus, atau cenderung wah ini kayaknya nggak akan tangguh nih anak ini gitu. Itu bisa juga ketakutan akan kefakiran dan anak laki-lakinya tidak
sesuai tidak gagah nanti, karena ini proses terhadap nanti bagian pertahanan kaumnya, ada juga seorang anak laki-laki dibunuh. Makanya ada ayat Al-Quran nih pernah di surat An-Naml ayat 151, surat An-Nahl ayat 58-59, Al-Isra ayat ke-31, dan At-Takwir ayat 8, itu menggambarkan kondisi bagaimana sosial masyarakat yang terjadi saat itu tentang proses tadi dibunuhnya anak laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi walaupun kondisi seperti itu, tapi tetap ada yang mengharapkan tadi anak laki-laki sebagai penunjang kekuatan bagi kaumnya. Makanya dalam sirah, dalam sejarahnya sendiri, sejarah Abdul Muthalib dulu juga pernah berdoa kepada Allah agar diberikan 10 pemuda yang kuat agar bisa menjalankan misinya. Nanti kita nyambung ke sana. Nah, tadi berharap memiliki anak laki-laki sebagai benteng dari musuh. Nah, ini nih dia nih. Jadi dari segala macam kondisi yang unik tadi, mau nggak mau menumbuhkan juga pola pikir yang lain tadi. Pola pikir kesatuan yang kuat, ikatan rasialisme, kesukuan gitu kan, kekeluargaan yang sangat kuat. Persatuan dan kesatuan saudara itu sampai tumbuh simbol, bukan simbol, semboyan di antara mereka. Belalah saudaramu, baik itu dia sedang melakukan kezoliman atau dizolimi. Jadi nggak peduli benar salah, mun eta dulur orang nggak salah gitu. Nggak peduli benar atau salah, kalau itu saudara kita, pokoknya bela. Nah, sampai kayak gitu dulu. Nah, tadi kondisinya. Nah, kondisi yang akhirnya tadi karena macam-macam setiap wilayah ini punya kesukuan yang macam-macam, hingga ini tadi harapannya juga macam-macam. Ya jahiliyah tuh ya seperti itu gitu. Bukan jahil akhirnya nggak sama sekali punya konsep aturan, punya. Tadi akhirnya masing-masing akal sendiri. Makanya nggak aneh kalau sekarang kalau kembali kepada akal kita, masuk logika kita. Karena kalau satu logika ditemukan dengan logika yang lain, tetap nggak akan ketemu. Misal contoh, ada terjadi kecelakaan nih. Yang satu kendaraan yang nyalain mobil, yang satu katanya kan nggak nyalain mobil. Ini perdebatannya nggak akan titik temu. Kata yang nyalain mobil, salah lu. Kenapa lu nggak nyalain lampu? Lu yang salah. Udah tau lu nyalain lampu, harusnya lu ngeliat gua. Nah gitu kan istilahnya. Jadi nggak akan ketemu kalau masing-masing ngegehan kepada prinsip kepalanya. Makanya di sana riskan terjadi peperangan demi menjaga tadi stabilitas keluarganya. Dan ini pun nanti sejarahnya yang menyebabkan akhirnya kenapa Abu Jahal itu yang nama aslinya itu Amr bin Hisham menolak kerasulan Nabi Muhammad, karena tadi egoisme kesukuan ternyata. Nah, kalau secara ekonomi ketika tadi sebelumnya berbicara kondisi jazirah Arab yang berada di dalam wilayah yang gersang, yang akhirnya ya selain ada perniagaan, mereka akhirnya kan jadi broker antara dari wilayah Laut Cina ke apa Laut Merah itu kan ke benua Afrika, antara Asia dan Afrika di tengah itu mereka menjadi terus berniaga, menukar-nukar barang gitu kan, sistemnya dulu barter atau dengan emas pertukaran itu akhirnya berniaga. Nah selain berniaga ternyata ada komoditas ya, komoditas atau komoditi itu ada dua. Yang satu ya menyamak, karena di sana kan onta bikin kulit gitu kan, entah itu yang dijadikan perisai, entah itu hiasan, entah itu bahan baju juga disamak jadi kulit onta. Kalau sekarang tuh di Garut mungkin ya yang terkenal tuh kulit Garut gitu, nah, bikin jaket. Cuman ya hasilnya zaman dulu nggak keren sekarang gitu karena teknologi juga beda. Nah yang kedua itu menenun. Makanya di ayat Al-Quran kan ada juga tuh ketika berbicara konsep Islam yang tadinya jahiliyah udah diajak kepada keterangan, apakah engkau akan kembali ke belakang. Nah itu seperti tadi diumpamakannya, perempuan-perempuan yang memintal benang udah jadi kain akhirnya diacak-acak kembali. Nah kan jangan sampai kita sekarang keadaannya seperti ini, ketika sama Rasulullah sudah disempurnakan dalam ajaran Islam yang kafah, yang sempurna, akhirnya kita merubah kembali, malah jadi kembali ke zaman jahiliyah. Nah makanya kenapa kita harus tahu kondisinya, jangan sampai sekarang merasa kita sudah benar ternyata kondisinya malah kok mirip sama zaman jahiliyah dulu ya kan gitu. Nah yang terakhir, nah ini dia secara moral tadi, dari sosial, ekonomi, akhirnya moralitas bangsanya kan tadi moral. Nah dari segi banyak kondisi-kondisi tadi yang penuh dengan kenistaan ya, konsep bagaimana anak yang dibunuh dengan konsep persaudaraan sampai akhirnya membela sesuatu, nggak katanya kasarnya yang namanya pembunuhan, perzinahan, perjudian, itu hal yang memang biasa untuk
untuk menjadi penunjang kehidupan saat itu. Tapi ada sisi-sisi positifnya dari kejadian yang makanya Quraisy juga kan sampai apa diistimewakan kan lilafi Quraisyin ilafi amrilata syitai wasaif al yabudu roba hadal bait alladzi at'amahum min ju wa amanahum min khauf. Itu kan memang bangsa ini super gitu kan, dengan kondisi yang bisa bertahan hidup di tengah gersa, di tengah padang pasir, tapi tetap bisa ada poin-poin moral dari yang tadi nista, ternyata tetap ada poin-poin istimewanya. Yaitu pertama tadi, ada benteng dari kemurahan hati. Mereka tetap bermurah hati. Sikap-sikap seperti itu justru murah hati, kebanggaan terhadap kebaikan sukunya itu menjadi prioritas juga. Makanya mereka tuh berlomba-lomba juga dalam menyambut tamu yang datang. Sampai kan keturunan Nabi Muhammad SAW, bukan keturunan, silsilah di atasnya, kakeknya sendiri kan itu orang yang tersohor. Nanti pas masuk silsilah kita bahas. Nah, orang-orang saat itu senang jadi ketika memberikan, wah jadi dianggap, wah ini mah hebat nih gitu kan. Wah ini dermawan nih gitu kan, sering banyak. Nah, itu menjadi kebanggaan tersendiri juga, ada nilai-nilai baiknya. Kemurahan hati kan, membanggakan kisah. Nah, itu contoh Abu Sufyan kan ketika keluarganya itu ketika ada, kalau pernah nonton atau di ketik aja di search engine Arisalah, nah itu muncul bagaimana kondisi sebelum kerasulan, bagaimana Abu Sufyan itu memang senang berbagi. Selain Abu Sufyan juga ada Walid bin Mughirah gitu kan, ya termasuk Abu Jahal sendiri. Mereka ingin diakui bahwasanya mereka itu orang-orang baik, walaupun satu sisi mereka demi melakukan terlihat baik di masyarakat kadang melakukan juga kejahatan-kejahatan atau kecurangan. Nah, inilah makanya ya konsep mereka ketika mempertahankan aturan-aturan jahiliyah, ketika ya bermabuk-mabukan, hasil judi juga kan kadang ya hasil kasarnya. Kalau sekarang ada judi taruhan misalkan ya 40 ekor unta kan menang, bayaran 40 masang, lawannya misalnya 40. Nah, hasil judinya itu selain yang setengah diambil 20-nya, nah itu yang disedekahkan, bahasa mereka. Nah, ini disebutnya kebaikan. Makanya di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 219 ketika hukum bahwasanya ya homer dan judi itu ada, tapi lebih banyak madorotnya ketimbang manfaatnya gitu. Makanya Allah tetapkan hukumnya saat itu. Nah, yang lain, sifat-sifat yang lain, nah ini menepati janji. Nah, ini komitmen-komitmen itu sangat dijaga bagi seorang bangsa Quraisy ya, Jazirah Arab. Yang namanya menepati janji itu, kalau kita ingkar janji itu sesuatu yang wah udah nggak dianggap lah. Kalau orang banyak bohong itu udah nggak ada nilainya lah. Makanya kalau sekarang, aduh, gangguan. Saking semangatnya nih. Ya kalau sekarang pokoknya nggak akan bisa hidup. Di zaman dulu justru kalau sekarang kerjaannya ngibul-ngibul terus, wah udahlah. Makanya kan perjanjian ketika dilarang perang di bulan haram ini, ya itu menjadi salah satu keuntungan juga bagi masyarakat. Oh ini di bulan damai. Nah, di situ langsung mereka melakukan perniagaan itu, karena kondisinya mereka udah sepakat di bulan itu nggak ada tumpah darah sama sekali. Makanya pernah juga saya dijadikan fitnah tuh ketika proses terjadinya perang Badar sama Abu Jahal. Yang ketiga tadi, bangga akan diri menerima pelecehan. Nah, wah itu paling anti. Jadi orang sana itu berwibawa semua. Kayak tadi menepati janji itu suatu kehinaan. Nah, kalau diledek gitu kan dan kita nggak kayak gitu, wah. Makanya orang-orang Arab itu ya nggak pernah tinggal pedang dibawa terus. Dulu gitu kan. Beda makanya sama Sultan sekarang zaman Arab. Nah, tekad yang tidak pernah pudar ya coba kalau di sana patah semangat, kasarnya si Ubed pantang menyerah, teu benangan ngusup terus ya kan. Ya di itu gitu ya, di sana juga sama. Kalau misalkan gampang pantang menyerah udah nggak ada yang bisa hidup. Kebayang coba di padang pasir yang gersang, susah air, banyaknya batu, tapi mereka bisa tetap bertahan. Sekalinya dingin banget, kan ada lagu Malam di Arab pada film Aladin dulu gitu kan. Dinginnya parah, panasnya juga nggak tanggung-tanggung. Tapi mereka bertahan hidup di sana. Berarti kan mentalitasnya terbukti. Penyaman kasarnya makan kebayangnya ya mau di lemur Ubed gitu, lemur saya gitu kan. Itu kan gemah ripah loh jinawi gitu.
Makanya hareudang saeutik orang orang Sunda kasarnya kan, yang biasa hidup nyaman ketika dibawa ke yang suatu yang susah. Makanya nggak aneh gitu kalau orang-orang kita gitu kan ya betah di negerinya karena memang nyaman gitu. Ya kasarnya kalau saya mancing juga ke daerah yang panas itu lumayan. Sehari mah oh seneng gitu, tapi lama-lama haredang gitu. Wah gerah pengen balik lagi cepet ke kampung halaman. Ya beda-beda lah ya tiap wilayah. Nah, ini yang lemah, lembut, tenang, dan waspada. Nah, ini jadi sifat ini juga dimiliki sama orang Arab. Untuk menjaga kestabilisannya nggak bisa. Sekarang tadi celaka sedikit apa kalau istilahnya mah pekerjaan yang teledor itu bisa bisa membuat peperangan asalnya asal ngomong we gitu kan. Terus akhirnya menyakiti perasaan dari suku yang lain. Wah, itu bisa perang antar suku. Makanya tenang, lemah lembut, dan waspada itu senantiasa. Nah, gaya hidup yang terakhir, makanya disebut Arab Baduy. Jadi kalau sekarang di Indonesia ada masyarakat suku Baduy ya. Nah, lihat kan gaya hidupnya mereka. Sederhana. Nah, Baduy itu bermakna itu sederhana. Gaya hidup yang sederhana. Makanya di tengah-tengah waktu itu kekuasaan, ketika Romawi Persia bermegah-megah kehidupannya, juga busananya, pakaiannya kan, simbol-simbol pakaiannya kan yang sampai merumbai ke bawah dengan bahan sutra. Nah, orang Baduy itu sederhana tadi pakai kulit kan, yang penting tertutup aman. Gaya hidupnya sederhana. Kayak disebutnya Baduy. Jadi Baduy itu bukan keterbelakang. Salah kalau mereka, oh ini orang suku yang justru punya tata krama sendiri, punya aturan sendiri, cuman dengan gaya yang sederhana. Istilah sekarang, nggak banyak gaya. Nah, itu dia. Nggak banyak gaya. Hidupnya itu seadanya, sederhana. Bisa hidup, bertahan, dan menjaga stabilitas. Nah, ini keadaan dulu gitu kan. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya masuklah tadi menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, baik sahabat sekalian, sahabat cermin juga dulur ubed Nusantara. Nah, masuk kepada nasab dan keluarga Nabi. Jadi selama ini yang terpem di kita adalah bahwasanya Nabi Muhammad itu orang miskin. Nah, itu salah besar. Ada lagi yang melecehkan kemarin kan lagi viral-viral ini bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang yang beruntung gitu ketemu janda kaya. Wah, itu parah banget. Makanya kalau misalkan kita nggak tahu sejarah Rasul terus main marah begitu aja tanpa landasan yang kuat, itu nggak ada gunanya. Makanya poin pertama yang harus dibahas itu, memang kita tahu nggak sih sebenarnya. Jadi ketika jangan-jangan bukan orang lain yang menghinakan yang kita cintai, kita sendiri pun tidak mencintai Nabi kita dan turunan kita karena kita tidak mengenal sejarahnya. Dan pertama, nasab dan keluarga Nabi itu terbagi kepada 3. Pertama, yang disepakati dan tidak ada perdebatan yaitu keturunan ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Pokoknya teruslah itu Ustaz Abdul Hadi Ustaz Adi Hidayat yang lebih hafal silsilah runutannya dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Nah, yang kedua yang jadi perselisihan yaitu dari Adnan sampai ke Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga yang memang nggak ada perselisihan bahwa Nabi Muhammad SAW akan terhubung ke Nabi Ibrahim dan akan terhubung ke Nabi Adam alaihissalam. Nah, singkatnya akhirnya nggak ngebahas satu-satu nama karena lumayan panjang juga di sini kan keluarga Nabi. Nah, cuman garis besar yang terdekat aja. Pertama, kakek buyut atau apa berarti? Kakeknya Abdul Muthalib. Bapaknya kakek apa disebutnya tuh? Eyang atau Mbah Kakung atau apa dah. Pokoknya ini kakeknya, berarti bapaknya Abdul Muthalib ya. Hashim itu bukan orang biasa-biasa. Di Mekah itu adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan Bani Abdul Manaf. Jadi di keluarga Abdul Manaf ini, Hashim ini dipercaya itu bagian kesejahteraannya. Jadi bagian bab logistik gitu kan. Itu yang menanggung jawab adalah kakeknya Rasulullah, Hashim tadi. Memberikan temrot nebalah, dia orang yang pertama kali memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Apa tuh makanan nasi roti bercampur kuah? Marak. Dia juga orang yang pertama kali membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam 1 tahun. Tadi tuh yang masuk surat lilafi Quraisyin ilafihim rilatasi taiwas saifal ya bedur bahadal bait aladi atamu minju wa min khauf kan gitu. Nah, bagi orang-orang Quraisy itu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau ya. Berarti pelopor bisnis.
Makanya di antara momen kehidupannya dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Tiba di Madinah dia menikah dengan Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Nadar dan menetap di sana bersama istrinya. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Syam. Sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya yaitu Abdul Muthalib. Nah, nanti ada sejarah nih. Kenapa jadi Abdul Muthalib? Namun Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Kemudian Salma binti Amr melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah. Jadi nama aslinya Syaibah karena ada rambut putih atau uban di kepalanya, kebayang. Nah, udah, jadi dari situ udah mulai ada tanda-tanda nih keistimewaan. Jadi ya bahwa saya akan lahir keturunan yang mulia itu dikasih tanda-tanda istimewa. Syaibah orang yang ada tanda berambut putih. Nah, nanti kenapa disebut Abdul Muthalib? Nah, nanti berkaitan erat dengan saudara ayahnya Abdul Muthalib. Nah, saudara. Jadi Hashim ini punya saudara. Eyang buyutnya Abdul Manaf ini punya anak ya Hashim, punya anak lagi yang lain bukan Abdul. Hashim, bapaknya Syaibah tadi. Nah, punya saudara namanya Muthalib. Nah, sekarang Abdul Muthalib nih berubah lagi ke Abdul Muthalib yang sudah kita kenal namanya Abdul Muthalib yang punya nama asli tadi Syaibah. Sebagaimana yang telah kita singgung pada bagian terdahulu bahwa penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim dan di tangan saudaranya itu Al-Muthalib tuh. Jadi gitu kan. Setelah tadi lahirnya Abdul Muthalib itu kan ditinggal di Madinah tuh, nggak dibawa di Mekah. Jadi selepasnya meninggal Hisham dipegang sama saudaranya Muthalib. Hingga akhirnya Muthalib ini mencari ke Madinah, wah mana nih anak saudara saya keponakan saya mana. Nah, pas ketemu dibawa ke Mekah, orang Mekah langsungnya, oh ini anaknya Muthalib, kayak Abdul Muthalib. Nah, langsung dijelaskan sama bukan, ini anak saudaraku Hashim. Jadi terkenal di situ Abdul Muthalib, anaknya Muthalib, padahal ini anak saudaranya. Nah, sama-sama yang kita ketahui dalam sejarah juga Abdul Muthalib itu punya kekuatan yang besar yang berpengaruh di Mekah. Pertama, kisah ketika datang Raja Habsyi ingin menghancurkan Mekah. Yang ngadepi kan raja, pasti yang ngadepin raja lagi. Berarti kebayang Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunan raja. Nah, sebelum mempunyai kedudukan ini pernah juga terjadi perselisihan ketika mendapatkan petunjuk dari Allah tentang sumur Jamjam, penggalian itu. Waktu itu Abdul Muthalib belum punya keturunan yang kuat. Nah, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku 10 pemuda tangguh. Nah, makanya tadi ini kaitan erat dengan berharapnya anak laki-laki menjadi penopang kekuatan sukunya. Lahirlah 10 anak tangguh dan sesuai najarnya ketika lahir anak laki-laki akan dikurbankan. Nah, konon waktu itu ketika dikocok pakai anak mana yang keluar Abdullah lagi, tapi ditentang justru sama saudaranya sendiri, pamannya Abu Thalib, pamannya Rasul Abu Thalib sama dari paman-paman keluarga bibi, jangan gitu. Langsung akhirnya ngadapi pemuka agama saat itulah, disebut ustadz atau ulamanya saat itu gitu ya. Ternyata dikasih saran yang lain sebagaimana dulu, makanya mendapatkan janjikan kayak dulu Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih Ismail alaihissalam kan gitu. Ya udah tukar aja sama unta. Ya pertama namanya Abdullah dicampur 10 untanya, yang keluar untanya atau Abdullah. Kalau yang keluar untanya berarti yang 10 unta tadi disembelih Abdullah selamat. Terus dikocok keluar Abdullah lagi. Terus sampai 10 kali sampai bilangannya 100 baru yang keluar unta. Akhirnya 100 unta itulah yang disembelih. Hingga akhirnya menjadi ketetapan saat itu untuk mengganti satu nyawa itu harus diganti 100 unta. Nah, yang menarik lagi gitu kan. Dari kisah itu setelah Abdullah akhirnya menikah dengan Aminah yang selama ini kita sebut-sebut miskin, ternyata meninggalkan warisan kepada Nabi Muhammad SAW itu 5 ekor unta dan beberapa ini kan nggak terbilang sekumpulan. Kalau zaman dulu itu jarang melihara onta itu 1-2 onta nggak sih, domba itu nggak melihara 1-2, sekali melihara itu ngabring, namanya ngabring itu pasti lebih dari 10. Kalau kawan-kawan semua pernah jalan ke suatu daerah, saya pernah tuh melihat gerombolan kambing kayak gerombolan bebek itu jumlahnya puluhan gitu. Jadi kebayang 5 onta dan puluhan kambing. Nah, harga onta atau kondisi onta zaman dulu itu ibarat mobil mewah, karena dengan onta bisa menempuh perjalanan kemana-mana. Kebayang tadi, dengan onta bisa melakukan perjalanan dari Jakarta, Surabaya. Dari Surabaya berarti kendaraan yang bisa menempuh keliling Indonesia bahkan ke luar negeri. Nah, berarti itu kan
kendaraan super SUV ya, kelas-kelas kendaraan super itu kan harganya nggak kurang dari 500 juta. Taruhlah 500 juta. Kalau harganya 500 juta, punya kendaraan yang harganya 500 juta, berarti punya warisan 2,5 M. Nggak ada ceritanya orang miskin punya warisan 2,5 M. Itu baru ontanya aja, belum kambingnya. Nah, berarti salah besar kalau selama ini kita nganggap Nabi Muhammad SAW adalah orang miskin. Ya, setelah itu ya akhirnya tadi Abdul Muthalib ayahnya meninggal. Ada yang keterangannya meninggalnya memang sebelum melahirkan, ada yang tadi keterangan bahwasanya 2 bulan setelah melahirkan baru meninggal. Kita tepislah bermacam perbedaan itu, nggak usah diperbesar. Yang menjadi keyakinan bagi kita saat ini, ternyata prosesinya itu pertama kondisi, ternyata zaman jahiliyah itu bukan jahiliyah nggak punya peradaban, ternyata punya peradaban tapi salah. Nah, sekarang pun zaman peradaban, apakah peradaban sekarang ini sudah benar atau masih kacau dan mirip zaman jahiliyah yang seperti yang dicontohkan tadi. Nah, yang kedua, ternyata Nabi Muhammad SAW itu keturunan sultan, bukan orang miskin. Ya kan? Ayah, kakeknya itu semua orang-orang hebat, pemegang kekuasaan. Berarti kan namanya pemegang kekuasaan itu kan sultan. Jadi keturunan sultan gitu. Salah kalau orang pakai, pas nanti secara proses nikahnya kan saudaranya juga memberikan mahar ratusan onta kan, puluhan onta kepada Siti Khadijah. Nah, ini yang salah. Selama ini yang diambil sebagian, hingga akhirnya ini dipakai senjata nanti untuk menyerang dan menghinakan tuntunan kita. Nah, ini makanya kita mesti tahu banget siapa Rasulullah sebenarnya. Nah, akhirnya gitu kan, lahirlah manusia mulia, kelahiran dan 40 tahun sebelum kemudian hari kelahiran Rasulullah SAW dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada, nah di sini kalau di sini keterangannya 9 Rabiul Awal, ada yang keterangannya 12 Rabiul Awal. Ini banyak selisihan. Ada yang tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Tahunnya nggak diperselisihkan, tapi antara tanggalnya memang selisih 2 atau 3 hari. Nah, berdasarkan penelitian ulama, nah itulah gitu. Tapi ini yang istimewa nih ternyata. Ketika proses kelahirannya Rasulullah SAW itu sudah ada tanda-tanda. Makanya para ulama juga ada yang menyatakan bahwasanya dari lahirnya pun sudah ditetapkan sebagai nabi, karena tadi tanda-tandanya adalah padamnya api majusi yang tidak pernah padam, yang selama ini diagungkan dan disembah oleh bangsa Persia, itu padam. Dan juga pilar-pilar kerajaan, balkon itu sampai runtuh. Belum meteor-meteor. Kalau di YouTube sendiri itu ada di lagu Huanur yang make detik-detik kelahiran Rasul, atau ada film tentang Nabi Muhammad sampai usia 7 tahun tuh, pas sampai meninggal pamannya. Wah, itu pokoknya kalau nonton itu, wah, muntah cerik mah. Kalau nggak nangis mah berarti ya harus sering-sering sholawatan gitu, sering-sering baca sejarah Rasul. Jadi betapa rasa cintanya Rasul terhadap kita itu begitu besar dan begitu dalam. Sampai kan dalam keterangan hadis beliau menyatakan bahwasanya rindu terhadap saudara-saudaraku di masa yang akan datang, katanya kan gitu. Siapa para sahabat itu jealous kan, terutama Abu Bakar yang terus senantiasa menemani perjalanannya. Tapi kata Rasulullah, bukan kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang belum pernah melihat aku, yang belum pernah mendengar aku, tapi mereka begitu mencintai aku sebagaimana kalian mencintai aku, kan gitu. Wah, pokoknya mah kebayangkah gitu kan bagaimana. Nah, setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya memberikan kabar, wah udah lahir nih cucunya gitu kan. Bahagia banget itu, sang kakek itu bahagia ketika cucunya lahir. Kemudian dibawa masuk ke dalam Ka'bah, dia berdoa kepada Allah. Nah, berarti kan sudah kenal Allah, kebayang. Nah, itu juga poin. Selama ini kan kita nggak bosan dulu penyembah berhala, nggak kenal Allah, salah. Karena nama ayahnya sendiri Abdullah, artinya hamba Allah, berarti sudah mengenal Allah. Jadi yang salah apanya? Nah, kan gitu. Ketika ada hadis ayat kan, hadis ayat yang bunyinya innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu asal katanya kan dari khalaqa, menciptakan. Al khaliq itu fa'ilnya, isim fa'il yang menciptakan. Akhlak itu masdar. Berarti penghubung antara si makhluk yang diciptakan dengan al khaliq itu Allah, yang itu disebutnya akhlak. Berarti Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan bagaimana hubungan hamba dengan
Robnya antara makhluk dengan sang penciptanya. Nah ini tadi kan banyak yang salah gitu. Menjalin hubungannya salah, cara mempersembahkannya salah. Tadi yang kata Allah haram justru dibikin halal. Nah ini yang harus banyak kita koreksi. Nah tadi sampai mana? Oh ya, sampai dibawa ke Mekah tadi. Akhirnya lahirlah nama Muhammad. Muhammad itu nama yang asing karena sebelumnya memakai nama itu ya dari yang udah ada nama-nama nenek moyang. Kalau di Sunda tuh ya Ubed, Asep kan, Jajang, Rukmana kan, Saeb kan gitu. Ini nama yang asing gitu, kayak nggak ada biasa di sana. Sekarang Rocky misal Zepri mungkin. Nah dulu tapi Muhammad punya makna itu seorang yang mulia. Tapi asing nah nama apa itu kan gitu. Ya Abdul Muthalib terinspirasi setelah masuk Ka'bah. Ya, karena memang sudah dijanjikan juga di kitab sebelumnya. Ya. Akhirnya masuk kepada proses tadi lahir udah. Nah, proses menyusui nih. Nah, menyusui juga itu menjadi tradisi untuk orang-orang kaya di Arab. Kadeta. Karena di Arab itu disebutnya udah kota milenial. Dan karena saking banyaknya datang penduduk yang dari sana sini berjarah ke Ka'bah, itu riskan akan terjadinya banyaknya penyakit. Makanya diungsikan selama tahun dan diberikan ada juga tradisi dari tetangga kampung Mekah yaitu Bani Sya'ad, kaum Sya'ad, petanya dan jejaknya itu kurang lebih seperti ini. Posisinya kan di Mekah. Ini tempat tinggal Bani Sya'ad. Nah ini Hudaybiyah, nanti ada lagi kisah tentang Hudaybiyah. Nah ini Jeddah tuh jaraknya segini. Tapi ini mana di sini ada bukan peta, jadi nggak ada skala. Ya bayangannya kalau Thaif, Mekah, Madinah tengah-tengah ya Semarang lah mungkin. Jadi orang Semarang itu turun ke Bandung ya atau ke Jakarta. Orang Bandung Jakarta nyari siapa yang mau disusui. Nah, Halimah tuh Sya'diyah waktu itu, Halimah dari Bani Sya'ad, ini ada yang menarik juga. Ketika wanita-wanita Bani Sya'ad datang dan menawarkan Rasulullah, itu banyak yang nolak karena ketika setelah tahu bahwa kondisinya Nabi Muhammad SAW ini anak yatim, ditanya bapaknya siapa? Oh bapaknya udah meninggal. Nah ketakutan dari mereka tadi karena tradisi. Kalau udah nggak ada bapaknya, ini nanti siapa penopang ekonominya gitu. Oh kalau cuma ngandelin warisan ya habis gitu. Nah itu ketakutan yang akhirnya banyak yang menolak ketika hendak menyusui Nabi Muhammad SAW. Nah Halimah ini juga kondisinya sedang terpuruk waktu itu. Bawa satu onta-ontanya udah tua, bawa keledai-keledainya udah lemas. Nah tapi akhirnya pas udah semua teman-teman yang lain udah punya anak bayi untuk disusui kasarnya udah wah ini udah dapat aset nih gitu. Nah udah dapat bayaran segala macem. Ya tadi tinggal Halimatus Sya'diyah itu melihat ya, sosok Nabi Muhammad belum ada yang ngambil nih. Karena tadi orang-orang pada takut karena yatim. Akhirnya berdiskusi sama suaminya, kata suaminya, jangan atau mungkin bukiripuh orang keripuh. Keripuh deh kan membayar nasihat kumaha utang orang loba kasar kan gitu. Tapi Halimatus Sya'diyah itu berdoa semoga Allah memberikan keberkahan. Nah, berarti kan udah banyak yang mengenal Allah saat itu. Dan benar aja terjadi banyak keberkahan. Pertama, anaknya ini kan karena nggak ada kekurangan makanan juga, nggak ada suplai yang dimakan oleh Halimatus Sya'diyah, makanya susunya pun berkurang. Tapi istimewanya ketika menyusui Nabi Muhammad SAW itu airnya mengalir deras, air susunya maksudnya asinya mengalir deras. Bahkan setelah menyusui Nabi Muhammad SAW sampai kenyang dan dipakai menyusui anaknya, hingga akhirnya semua tidur tiba. Bahkan lagi keajaibannya lagi yang terjadi saat itu ketika unta tuanya tadi dilihat sama suami, nah ya beda gitu kan bentuk puting susu si ontanya itu kok agak gemuk, pas coba diperas ternyata mengeluarkan susu lagi, maka akhirnya bisa diminum oleh suami istri tadi. Nah dari situ udah muncul keberkahan dan keyakinan. Sampai di Bani Sya'ad pun seperti itu, ketika kondisinya gersang makanya kalau di pulau ada turun hujan, sampai melihat tanah pertaniannya Halimatus sudah bersama suami itu terlihat kok nampak subur sekali, dan domba-domba akhirnya semua datang seakan-akan menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dan itu terjadi terus sampai dua tahun. Keberkahan itu terus tiap harinya terjadi sampai akhirnya orang-orang yang lain itu merasa cemberut pada Halimatus Sya'diyah ketika melihat domba-domba yang dimiliki oleh Halimatus Sya'diyah dan suami keluarganya itu gemuk-gemuk besar-besar kayak si Ubed gendut gitu. Nah domba yang lain nggak, sampai suka marah sama teman yang lain, sok atuh aburkan sing bener ngembala tetah siga domba-domba Halimah kan gitu. Nah selama 2 tahun sampai akhirnya Halimah tuh
harusnya dikembalikan setelah penyapian, sayang gitu kan. Aduh, ini anak ini berkah banget, mun bisa mah diurang we gitu. Akhirnya benar memohon kepada ibunya untuk diperpanjang dan ibunya memberikan sok. Tapi nah setelah diperpanjang masa pengasuhan tadi, ada kejadian yang sama-sama kita mafhum, yaitu dibelahnya dada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Nah, ketika bermain di belah itu akhirnya kan teman-temannya bilang, Umi Halimah itu Nabi Muhammad ada yang bunuh, namanya ge barudak ya, namanya juga anak-anak kan nggak tahu. Nah, ya, tapi akhirnya cemas kan takut terjadi sesuatu. Padahal kan bukan dibunuh. Ya, ada tuh keterangannya. Diambil sama malaikat Jibril, dicuci karena ini harus dibersihkan dari dari tempat setan bersemayam. Nah, akhirnya ya dikembalikan ke ibunya, dikembalikan ke pangkuan ibu tercinta. Nah, setelah kembali kepada ibunya Aminah, akhirnya di sanalah proses di mana diajak untuk menjenguk makam ayahnya di Madinah. Nah, sepulangnya ke sana, akhirnya ibunya pun wafat. Diabwa dimakamkan. Hingga akhirnya ya sampai ke sana dibawa oleh ya bersama tadi, oh ya ada pembantunya Ummu Aiman. Tadi salah satu warisannya itu. Jadi punya babysitter di warisannya itu Ummu Aiman yang terkenal nanti ya ketika menikah dengan Zaid ya punya anak Usama. Wah, panjang lah ceritanya nanti. Nah, dalam asuhan kakeknya yang penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam hatinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin kuat karena cucunya harus menghadapi cobaan baru di atas luka yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakan sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Kan kebayang tadi. Dari mulai ayahnya anak kesayangan tadi yang mau disembelih. Makanya Nabi Muhammad pernah ada dalam mengeluarkan kalimat bahwasanya aku ini adalah anak dari dua yang hendak disembelih. Ya tadi kisah Nabi Ismail dan kisah ayahnya Abdullah. Jadi kakeknya ya udah sayang banget gitu. Ini anak cucu nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, ya udah tercurah semua kasih sayang ketumpuk ke anaknya. Ibnu Hisham menyebutkan ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib, sedangkan kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muthalib keluar kesan tidak. Nah iya, jadi singgah sananya gitu kan, tempat duduk kakeknya tuh nggak ada yang berani didudukin sama orang, sama anaknya, sama kerabatnya nggak ada. Tapi sama Rasulullah didudukin itu bisa Abdul Muthalib senang. Nah itu juga salah satu tanda bahwasanya nanti Nabi Muhammad SAW akan menjadi pemimpin. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah, kakeknya akhirnya meninggal dunia di Mekah. Nah, setelah kakeknya meninggal, tadi prosesnya kan awal ada yang menyatakan awal lahir ayahnya meninggal, ada yang menyatakan sebelum lahir ayahnya meninggal. Setelah 6 tahun ibunya meninggal. Setelah 7-8 tahun kakeknya meninggal. Akhirnya diberikan kepada pamannya Abdul Muthalib. Nah, Abu Thalib. Nah, pamannya sendiri Abu Thalib kan begitu sayang sama saudaranya Abdullah kan. Ya akhirnya dia malah waktu itu kebayang coba ikatannya. Daripada Abdullah yang dipencet mending urang weh. So, makanya lumrah kalau Abu Thalib itu begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini meminta hujan dengan wajah beliau. Nih, ada lagi nih kan keistimewaan Rasulullah. Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Julhumah bin Al-Fatbah yang berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim penceklik. Orang-orang Quraisy berkata, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan." Maka Abu Thalib keluar bersama anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa awan yang sedang berjalan pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia mengangkat anak kecil itu, menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih tiba-tiba saja mendung datang dari segala penjuru. Lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Jadi Rasulullah dipangku ke Ka'bah, ya Allah. Pokoknya mah. Nah, bersama sang rahib Bukhairo. Akhirnya kan diajak tuh Rasulullah. Sampai diajak bisnis. Dagangnya juga ke luar negeri. Kebayang, anak usia 7-8 tahunan udah diajak main ekspor impor tuh. Jadi Nabi Muhammad tuh pokoknya keren abis lah. Nanti tengah jalan ketemu pendeta Bukhairo.
Nah, 8 tahun akhirnya jadi berdagang, kebayang tuh, dari 8 tahun udah ngerti bisnis gitu kan, udah berdagang. Makanya ketika akhirnya karena sering dagang itulah akhirnya ketemu akhirnya temen dagang yang lain, ya karyawannya Khadijah tadi. Dan juga Rasulullah pernah mengikuti perang lagi mudanya. Kalau tadi antar suku perang Fijar ya, pada usia 15 tahun meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Bani Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy bersama Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah. Karena pertimbangan usia dan kedudukannya yang terpandang, pada mulanya pihak Qais Ailan yang mendapatkan kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy bersama Kinanah. Dinamakan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke anak musuh. Terus wah, lagi perang mulungan mulungan peluru gitu. Heupan mulungan anak panah teh ngambilin anak panah teh itu di tempat hujan panah, berarti kalau kita ngambil panah tiba-tiba datang celep itu butuh mental yang kuat kan, pemuda disuruh ngambilin mengutin panah kan gitu. Nah, Hizbul Fudul ya, Hizbul Fudul itu peperangan tersebut berdampak pada terjadinya suatu perjanjian yang disebut dengan Hizbul Fudul pada bulan Zulqa'dah yang merupakan bulan haram. Hampir seluruh kabilah Quraisy berkumpul dan menghadirinya. Mereka terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Asyad bin Abdul Uzza, pokoknya banyak lah. Nah, isi dari perjanjian tersebut adalah mereka bersepakat dan berjanji untuk tidak membiarkan ada orang yang dizalimi. Nah, ini. Jadi tadi karena kedermawanan itu menjadi satu kebanggaan. Nah, ini jadi Rasulullah, wah ini untuk poin ini sangat-sangat dikedepankan. Jadi bikin badan yang suka nolongin orang-orang yang teraniaya. Mengembalakan kambing pada awal masa remaja ya nggak gampang tuh ngembala kambing teh. Butuh koordinasi ya kan supaya kambingnya ini aman. Jadi Rasulullah bisnis dari 8 tahun kebayang, bisnis dari anak kecil, dolim udah jual beli iya, mengembala domba juga iya, berarti kan dapat bayaran dari mengembala domba, belum bagi hasil dari dombanya. Di akhirnya bertemu tadi dengan Siti Khadijah. Nah, bertemunya itu bukan keberuntungan. Jadi udah memang sesama partner bisnis, bukan ujuk-ujuk kayak film sinetron, oh, ngeliat pemuda gitu kan. Itu mah hayalannya si Ubed gitu, ketika masih jadi supir nanti ketemu kakek-kakek, ternyata kakek-kakeknya orang kaya punya anak gadis, nggak kayak gitu ceritanya. Karena memang ketemu di dalam perniagaan. Rasulullah sendiri udah jadi pengusaha dan dilihat tuh gaya dagangnya berbeda, makanya dipercayakanlah dagangan Khadijah juga dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, terjadilah akhirnya negosiasi. Nah, seperti tadi itu proses pernikahan yang pertama tadi. Jadi ya itu yang akhirnya kedua belah keluarga besar itu negosiasi. Jadi berapa nih maharnya? Mau hajatannya kayak gimana? Nah, itu mewah hajatnya kan, menikah dia ketika beliau pulang ke Mekah dan hajat terlihat berapa amannya beliau tadi diserahkan pokoknya. Nah, kita cari ya berapa maharnya ya. Calon suami padahal banyak kaum laki-laki bangsawan tuh. Jadi bukan kebetulan Siti Khadijah juga mencari keinginan. Nah, ini. Akhirnya hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam, mas kawin beliau. Nah, mas kawin beliau adalah 20 ekor unta muda. Usia Khadijah bin sendiri adalah 40. Nah, ini bicara mas kawinnya 20 tadi ekor unta muda. Berarti mun mobil mah keur gres-gresna anyar. Lain pernah dipakai. Kalau tadi SUV-nya gitu, bukan SUV second kasar. 20. Kalau harga Fortuner saat saat ini gitu kan, harga Pajero, harga Fortuner tadi standarnya 500 juta, 20 kali 500 juta 10 M. Nah, ayeuna nu mere mas kawin 10 M eta saha? Berarti bukan pemuda miskin, salah lagi gitu kan ternyata. Nah, kenapa? Karena tadi kita minim banget umat Islam tahu sejarah nabinya sendiri gitu. Nah, belum diangkat tuh kan, usia 25 belum diangkat menjadi Rasul, nanti menjelang usia 40 tahun. Pernah juga beliau hampir terjadi peperangan tadi ketika terjadi renovasi Ka'bah dan penyelesaian pertikaian. Ingin masalah meletakkan Hajar Aswad, yang akhirnya Hajar Aswadnya ditaruh di atas sorban, kemudian tiap-tiap suku megang, jadi semua kebagian. Nah, itu hampir perang gara-gara batu jadi perang, tapi Rasulullah ada di tengah-tengah itu dan memberikan solusi yang bagus. Nah, sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu kan mendapat gelar Al-Amin, yang dipercaya, bijaksana. Nah,
Nah, nanti menjelang 40-nya, nih apa yang terjadi? Tadi kondisinya nggak pernah berubah. Dari Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan. Setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian menjelang jadi Nabi, keadaan Mekah tetap tadi poin-poin tuh yang tadi, ya kan? Pola hidup, gaya sosial, ekonomi itu masih. Makanya kenapa Rasulullah sering bertahanus kan di Gua Hiro setelah menjelang usia 40 tahun. Itu bukan nggak ada kerjaan. Ya kebayang Rasulullah sukses, pemuda sukses. Ketemu Siti Khadijah, wanita sukses juga. Orang sukses ketemu orang sukses. Itu punya, ya kalau sekarang tampilannya siapa tuh? Orang yang paling sukses di Indonesia siapa gitu. Di pegawaiannya naon deui atuh cicing oge menghasilkan uang. Nah, jadi sering hiking tuh di atas gunung. Kan di Gua Hiro itu kan kelihatan Mekah. Duduk mun di Bandung mah ada di sana ada Pangalengan gunung, di sana ada ada Burangrang, ada Manglayang. Jadi terus ke atas gunung sambil melihat kota Mekah, membayangkan kondisi tadi, perempuan yang dizolimi, anak perempuan yang dibunuh, berpikir Rasul tiap hari kumaha supaya kezoliman ini, supaya semuanya adil. Nah, terus tiap malam tuh gitu. Makanan dianterin, punya karyawan. Jadi bukan gak ada kerjaan. Punya perusahaan banyak yang megang, udah pasif income istilah Rasulullah saat itu. Justru dia sedang berpikir ini bagaimana Mekah ini kondisinya aman sejahtera. Nah, di tengah-tengah itulah akhirnya nanti turun malaikat Jibril. Nah, tapi sampai sini dulu. Kayaknya durasinya juga udah, perasaan saya seperti yang sebentar, tapi kita lihat waktu ini udah 30 menit lebih. Yang mudah-mudahan tema yang singkat ini bisa memberikan kita lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ketika banyak salah itu pastinya dari saya pribadi. Ketika ada kebaikan, yaitu yang Allah berikan kepada kita semua. Pastinya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Aqulu qouli hadza, Allahumma muwaffiq wa mu'allim fi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek dulu si Ubed nih. Dan si Ubed yang suruh nutup ya. Walaupun udah nanti saya bilang ke dia bahwasanya si Ubed yang suruh nutup. Oke, kita telepon dulu Ubed berarti. Udah dapat ikan belum dia? Halo Kang, teu bebenangan Kang, anger boncos Ubed mah Oh gitu, beres. Oh siap atuh Kang. Main kebagian pahalana heueuh Kang. Siap. Halo, baraya Ubed. Tur nuhun tos setia mantengan channelna Ubed. Ya Kang dia ge naon ya? Kumaha nutup teh? Bingung nutup. Ya tutup we. Itu pokona mah tur nuhun pisan Ubed ayeuna teu bebenangan. Ya pokona mah urang kudu apal sejarah Rasul lah gitu. Ayeuna mah Ubed rek ningali ibu-ibu nu keur sareunam heula. Rene yang tukang cilok.